فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Fakasyafna anka ghita'aka fabasarka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa ayyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari muhibbin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmatnya, terutama nikmat Islam, iman, ihsan, wabil khusus sehat, afiah, sehingga kita bisa dikumpulin lagi nih, ngaji bareng lagi pada malam hari ini. Serta salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan rahmatnya kepada beliau, kekasihnya, Habibi, pada sahabat beliau yang sangat agung, ahlul baitnya yang dicintainya, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin rabbal alamin. Saudara-saudari muhibbin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah, guru-guru di madrasah, wabil khusus guru-guru yang ngajarin kita agama, yang kita dibimbing minazulumati ilan nur, yang dari mana kita dari dulu dunia kegelapan hingga kita dijalankan di jalannya cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau yang mengajar dan kita yang diajar diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala hilaf-hilafnya, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hidup kita dibimbing oleh syariat ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita memasuki hikmah yang nomor 4, yang dimana kita sudah membahas tentang hikmah yang pertama, kedua, dan ketiga. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan itu memang misterius. Kehidupan itu memang pilihan, yang dimana yang dimaksud pilihan ialah ada kiri, ada kanan, ada baik, ada buruk, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada duka, ada wali, ada fasik, ada langit, ada bumi, ada surga dan neraka. Begitulah polanya atau ritmenya terus menerus, yang dimana saya hikmatnya sekadar ingin ngajarin kita nih pelan-pelan supaya kita bisa memahami tentang hakikat kehidupan yang sangat fana ini. Dikarenakan kita sudah terlalu lama tidur, terlalu lama jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, terlalu jauh terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nggak tahu apa-apa. Kita hidup bagaikan kayak binatang, makan, tidur,
bersenggama, mohon maaf. Besoknya begitu gitu aja. Bahkan ada yang lebih parah, ada yang ngopi aja sana sini, ketawa sana sini. Dia tidak mau mencari Allah Subhanahu wa taala atau tidak mau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Seyogyanya kita patut berbahagia dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita sehingga kita bisa mengaji pada malam hari ini. Kita bisa memperbaiki lagi ya keyakinan-keyakinan kita, itikad-itikad kita yang dimana banyak yang ngaco. Allahu alam. Bila mana juga saya salah kata nanti di tengah-tengah ya tolong ditegur dikarenakan saya juga manusia biasa. Gimana sebelum dilanjut ada yang ditanyakan dulu kah? Baik, kalau nggak ada kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatur rabi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah al-arif billah Asy-Syaikh Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh, arih nafsik minat tadbir, istirahatkanlah dirimu atau hatimu daripada rencana-rencana, daripada rancangan-rancangan, daripada pengaturan-pengaturan. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Maka apa-apa yang Allah atur, apa-apa yang Allah rencanakan, apa-apa yang Allah bikin rancangan atau rencana, janganlah engkau ikut campur. Wallahu a'lam bishawab. Segitu dulu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya manusia itu sering merencanakan, sering mengatur-ngatur, sering membuat pengaturan-pengaturan, sering membuat rencana-rencana ke depannya, yang dimana bila mana kita mohon maaf merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai rancangannya Allah atau rencananya Allah, itu akan berantakan, akan hancur gitu bahasanya. Karena apa? Arih nafsik minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari tadbir. Tadbir itu ialah takdiruka su'unan takunu alaiha fil mustaqbal. Mereka-reka akan engkau perkara-perkara di masa yang datang. Bila mana kita sudah punya keyakinan, punya itikad yang mantap di dalam aswaja khususnya, tentu kita tidak usah bersusah payah, tentu kita tidak capek-capek, tentu kita tidak kecewa, tentu kita tidak merancang-rancang. Sebab apa? Sebab kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sudah ditakdir, atau sudah diprogram. Dikarenakan kalau tidak sesuai rancangannya Allah, rencananya Allah, pengaturannya Allah, mustahil terjadi. Tapi bila mana sesuai, jadi. Itulah yang disebut tadbir. Banyak kan dari kita nih udah rencana-rencana, misalnya janjian sama kawan, besok jam 7 ya kita mau jalan misalnya ke taman di Cilok misalnya. Ditungguin jam 7 belum datang, jam 8 belum datang, jam 9 belum datang, akhirnya jam 10 baru datang. Berantakan gak gitu? Iya berantakan, itu yang disebut rencana. Atau para orang tua menabung buat anaknya. Bila mana itikadnya salah, dia menabung buat masa depan, tidak disertai ibadah-ibadah, tentu tabungannya habis. Coba lihat di TV-TV, tabungannya dimakan rayap, tabungannya dicolong orang, tabungannya dicolong oleh jin-jin yang jahat. Karena tadi orang tuanya tidak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merancang-rancang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadbir itu ada dua. Kita tulis dulu. Tadbir. Yang pertama ialah tadbirul mazmumah
atau rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 ialah tadbirul mahmudah, rancangan-rancangan atau rencana yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baganin. Tanggal berapa? Ya. Tadbirul mazmumah artinya ialah rencana-rencana atau rancangan-rancangan atau pengaturan-pengaturan yang biasa kita buat, yang biasa kita rencanakan, akan tetapi kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 poin di dalam tadbir mazmumah. Tolong diingat-ingat, tolong dicatat, dan tolong diajarkan nanti ke kawan-kawannya, tetangga-tetangganya tentang rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah tadbir syai'an diniyan kana au dunyawiyan ma'al jasmi wal tasmim. Merancang sesuatu yang sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta memastikan di dalam hatinya. Contohnya, di dalam hati dia mengatakan, besok gua kerja nyampe jam 8, terus ada sholat duha jam 9, terus gua johor begini, pulangnya ngaji gini-gini. Itu bakal hancur, berantakan. Itu bakal gagal. Ada kata yang begitu tuh. Merancang sesuatu yang bersifat keagamaan atau dunia, terus mastiin dalam hati, besok gua begini. Tahu-taunya besok gagal. Ya itu maksudnya. Gitu, saudara-saudara. Padahal tentang agama, tentang ngaji, tapi masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyebut insya Allah, tetap gagal. Kok bisa? Coba diperhatikan kilas balik kehidupan kita. Berapa banyak kita menyebut insya Allah, berantakan semuanya. Karena kita memang nggak ada ilmunya. Kita dulu lebih senang ngaji-ngaji zikiran, ngaji-ngaji begitu-gitu tuh, ketimbang kita taklim, ketimbang kita belajar. Makanya banyak yang tidak paham nih gini-ginian nih. Lanjut nomor 2. Tadbir syai'an diniyan au kana dunyawiyan ma'al i'timad bihauli wa quwwatih. Merancang sesuatu yang sifatnya keagamaan atau duniaan serta dia berpegang dengan daya dan upayanya. Gitu. Contohnya, kita menyebut insya Allah besok akan ke sini, malam ini ngaji di Pondok Cabe atau di rumah atau di masjid atau di mushola Al-Ikhlas. Gagal, itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah menyebut insya Allah, tapi masih gagal. Itu yang disebut masih dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah menyebut insya Allah. Kenapa bisa dicela? Karena dia masih memegang daya dan upayanya sendiri. Dia masih memastikan seakan-akan dia yang berkehendak, bukan Allah yang punya kehendak. Itu nggak boleh. Nggak boleh kita begitu. Gitu. Yang nomor 3 ialah tadbir syai'an diniyan kana audunyawiyan ma'tati il wajibat. Yang dimana kita merancang sesuatu yang sifatnya keagamaan, keduniaan, beserta menyia-nyiakan kewajiban. Banyak nih dari kita nih merancang-rancang sesuatu,
pengen liburan ke sana ke sini, dia udah siap-siap tapi nggak sholat subuh, atau pengen mudik tapi dia nggak sholat subuh, johor, asar, atau dia pengen berenang tapi dia tidak menyiapkan sesuatunya, atau dia pengen bagaimana tapi dia tidak memegang itunya, dia meninggalkan kewajibannya gitu. Atau dia pengen ke mall, dia meninggalkan kewajiban ngaji. Ada gak sini begini nih? Kalau buat ke mall, ayo. Buat ngumpul, ayo. Buat ngopi, ayo. Tapi kalau buat ngaji, aduh, aneh izin dulu ya. Capek nih pada sakit. Oh, wah, enggak. Janganlah begitu. Lalu yang nomor 4 ialah tadbiru syai'an minat dunya lid dunya ma'al ihtisar awal iftikar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Ya artinya ialah atau contohnya bermegah-megahan, kayak numpuk-numpuk harta. Itu suatu rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kerja dari pagi sampai malam tapi hanya untuk menumpuk harta, bermegah-megahan. Beda mente mana enggak gitu dah, ada kerja seharian sampai sakit pinggang, kepala puyeng, hasilnya nggak seberapa. Gitu, beda. Lalu nomor 5, at-tadbiru syai'an minad dunya halalin walalai, yang dimana merancang sesuatu dunia yang halal untuk senang-senang, akan tetapi dia lalai. Apa contohnya? Makan enak tapi dia lupa sholat, lupa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Buka puasa tuh yang kebanyakan sering orang lakuin tuh, bukbernya semangat, sholat maghribnya ditinggalin. Auzubillah min zalik, semua auzubillah. Ada kata yang di sini begitu tuh. Setiap bukan puasa, bukber mah semangat di grup, tapi giliran Allahu Akbar, dia lupa sama sholat, dia lupa sama isya, dia lupa sama taraweh. Nauzubillah min zalik. Nggak boleh kalau udah ngaji begitu ya. Gitu. Ada di sini orangnya. Yang mana orangnya? Ikut ngaji gak dia? Gitu. Lalu nomor 6, tadbiru fihi tahsiril maksiatin, yang dimana dia taat bersama riya, merancang sesuatu ibadah yang ingin dipuji oleh orang lain. Enggak boleh begitu gitu. Ke masjid pakai gamis, bawa tasbih, minyak wanginya harum benar kayak malaikat subuh. Akan tetapi dia taatnya bersama riya atau ujub, ingin dilihat orang. Waduh, wali lewat tuh wali kan gitu ya, tasbihnya 7 meter, serbannya 10 karung kan gitu ya, gamis sampai nyengset di aspal gitu. Nggak boleh kayak Bang Mahadit nanti, nggak boleh gitu. Ada yang mau di-sharing atau nggak paham yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 berat ya? Iya, pelan-pelan aja, makanya ngaji nih udah nyebut insya Allah masih gagal juga ya gitu. Nah, ada kita lanjut. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita tidak diberikan kepada hewan, yakni akal, yang dimana akal itu bila mana dia merancang sesuatu tapi sifatnya tercela, tentu dia akan terkena azab, atau akal itu kufur nikmat, yang dimana 2 poinnya akal kena azab. Yang pertama ialah kualitas akal menurun, gampang lupa, gampang pikun, gampang pelok. Dikarenakan tadi tuh akalnya menurun, dia selalu menghayal yang enggak, berpikir yang sia-sia. Contohnya kita baca 1 lembar aja nggak ada yang hafal sama sekali di otak kita, tandanya akal kita menurun tuh. Hati-hati tuh. Disebabkan akal menurun bisa jadi boleh
masuk WC tanpa penutup kepala, nggak boleh tuh. Atau dia berlama-lama di WC, setan bisa masuk tuh ke ubun-ubun kita tuh. Yang nomor 2 ialah azabnya akal, ialah jauh daripada surga, kecium aja enggak, atau kejauhan lah kalau surga nih bahasanya. Gini deh, kenyamanan akal, tenang akalnya, nggak pusing. Jadi nomor 2 bisa dikatakan jauh dari surga ialah puyeng, sempit akalnya tuh, buntu, marah-marah mulu, nggak ada solusi gitu. Yang mana orangnya? Nyen dari tembok. Ya itu mah beda itu mah. Yang nomor 3 nggak tahu tuh halal sama haram, nggak tahu dah. Bagaimana caranya, yang penting perut kenyang, yang penting anak istri bisa makan, udah nggak peduli dia dagang curang bagaimana, udah nggak peduli lagi kerja korupsi sana sini, udah nggak peduli deh, yang penting dia pengen dipandang orang, bagaimana kayak caranya kan gitu. Nggak boleh lah begini. Gimana ya, kalau nggak ada baru kita lanjut ke yang nomor 2, tadbir mahmud. Kullu tadbir yuqarribu ilallah, yang artinya ialah semua rancangan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang dipuji, namanya tadbir mahmudah. Tadbir mahmudah ada 5, kita garis dulu. Yang pertama ialah at-tadbir ada imma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafawidihil masyati ilallahi ta'ala il-i'timad bihauli wa quwwatih, yang dimana merancang sesuatu atau merencanakan sesuatu atau membuat pengaturan terhadap sesuatu atau menunaikan yang diperintahkannya daripada kewajiban-kewajiban dan sunnah, serta menyerahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang dengan daya dan upayanya. Contohnya, besok dia akan kerja sampai jam sekian, terus melakukan sekian, sholat duha, zuhur, makan siang, dan lalu pulang ngurus anak. Dia mengucapkan di dalam hatinya insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatih, insya Allah wa bihaulillahi wa quwwatih. Jangan dilupain tuh tadi, berpegang dengan daya dan upayanya, atau yang Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim gitu. Jadi ini yang dipuji nih rancangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan di dalam hatinya atau itikadnya insya Allah wa bihaulillahi wa quwwati, gitu. Nggak bakal gagal. Seandainya ada yang gagal, tandanya dia masih ada yang melenceng, berarti itikadnya. Yang nomor 2 ialah at-tadbir mahmud kullu tadbir yuqarribu ilallahi fi barati zimma hukukil mahlukin, yang diartikan ialah rancang untuk meminta kehalalan dari makhluk, minta maaf, maksudnya Allah bakal dukung nih, saya salah nih sama Om Agi misalnya, saya minta maaf tapi saya malu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwati, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya supaya saya bisa bermaaf-maafan dengan Om Agi gitu. Tapi saudara-saudara, bila mana saudara punya salah sama orang tua, langsung aja, langsung gitu, jadi nggak perlu pakai perantara. Gengsi ya minta maaf sama orang tua, jangan dong kan gitu ya. Yang nomor 3 ialah at-tadbir fikam fil hawa wasyaiton, merancang-rancang sesuatu untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Apa contohnya? Ya kita ini malam-malam ngaji jam 9, bukannya tidur malah ngaji. Allah Subhanahu wa taala mendukung tuh bila mana ente berkeyakinan, aduh aneh pengen ngaji aduh aneh pengen beneran diri aneh aduh aneh hawa nafsu ketinggian aduh setan gimana nih,
Allah Subhanahu wa taala neguhin tuh kaki ente, hati ente untuk melangkah ke majelis ilmu. Allah dukung, Allah puji rencana ente tuh. Bila mana ente udah jalan, tiba-tiba hujan di tengah jalan, ente tetap kekeh mau ngaji, insya Allah tuh pahalanya masya Allah besar banget tuh. Karena ada tuh dulu yang awal tobat, namanya Imam Charles gitu. Ujiannya sangat berat ya ketika pertama kali ngaji gitu. Nah, orang di belakang nih mojok kan gitu. Yang nomor 4 ialah at-tadbiru lid-dunya wal akhirah. Merancang sesuatu untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Apa contohnya? Dia mau naik haji, gimana caranya dipikirin sama dia? Boleh. Atau dia ingin menyekolahkan anaknya supaya menjadi anak soleh dan soleha, didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda loh ya. Kebanyakan orang nabung nyekolahin anak tapi nggak jelas tujuannya kemana, akhirnya anaknya menjadi liar. Coba tuh, anaknya galau gitu, abang ade berantem, mana yang satu pergi lagi kan gitu ya, ke rumah anjingnya apa gimana kan nggak tahu. Ada orang yang di sini nggak ada kali kan gitu. Yang nomor 5 ialah at-tadbiru fi syiati jihad. Merancang sesuatu untuk jihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merancang dia tuh untuk jihad pada kaum kufar, kepada kaum kafir. Allah Subhanahu wa taala dukung tuh hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemenangan gitu. Kalau kita baru 5 nih, ada satu lagi nih. Gimana? Mau disering? Belum? Dikarenakan gini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sya'atin khairun min ibadatin sabil hasanah. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Saya kan punya otak, ente juga punya otak, punya akal, mikir. Kita diciptakan buat apa? Buat ibadah? Apa buat main-main? Apa buat nyari duit doang? Kerja, nyari duit, pulang mati. Kan nggak begitu kita. Kita mikir, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabbi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan main-main lagi ngaji, udah hidup yang benar, pelan-pelan. Biarin orang mau kata apa juga, kita sama orangnya begini. Yang penting kita nggak nyakitin orang. Yang penting kita jangan pernah zolimin orang. Biarin walaupun orang pojok dengki sama kita, biarin. Insya Allah hancur sendiri dia, kan gitu. Kita lanjut nomor 6. At-tadbiru lid-dunya li halalan tasyakuriha. Merancang-rancang sesuatu untuk dunia yang halal dan mensyukurinya. Apa sebab? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu syekh besar di dalam tarekat Saziliyah, yakni yang bernama Syekh Abu Hasan Sazili. Dia untuk bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi, dia selalu minum es. Iya, kayak Om Agi tuh. Om Agi kan minum es mulu. Sebab apa? Ketika lehernya, dahaganya kena es, alhamdulillahirabbil alamin, ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Yang dimana dia bersyukur sangat tinggi. Sangat tinggi tuh. Kalau kita coba dah makan bakso keringetan, minumnya air panas, paling kita marah-marah doang. Karena apa? Udah panas tambah panas gitu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapangkanlah diri kita dari merancang-rancangan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada 6 nih yang disebut mazmumah, lalu yang ada 6 pula yang disebut mahmudah. Jangan sampai kita masih terjebak di dalam rancangan-rancangan. Istirahatkanlah supaya mata hati kita tidak kabur gitu. Bila mana, mohon maaf, kita masih merancang-rancang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, tunggu azabnya, yakni azab akal. Kita akan diberikan kepikunan, lupa,
kualitas akal menurun, lalu kita jauh daripada orang-orang soleh. Surga kan di dunia kan orang-orang soleh juga surga. Lalu kita nggak tahu halal haram, udah dah apa aja diembat itu akibatnya. Alafu minkum, wallahu a'lam bishawab. Bila mana saya menyindir orang, terutama ada yang merasa, mohon dibukakan itu maaf yang sebenar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.